Masyarakat Hindu di Bali dalam kehidupan sehari-hari selalu berpedoman pada ajaran agama Hindu, terutama dalam pelaksanaan upacara ritual, karena mampu membangkitkan emosi keagamaan, menciptakan rasa aman, tentram, dan selamat. Salah satu yaitu Tumpak Landep. Upacara Tumpak Landep merupakan simbol hari turunnya ide Sang Hyang Widi-Wasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Pasupati, yaitu dewa yang berkuasa atau segala jenis senjata atau alat-alat yang terbuat dari logam. Manusia menggunakan ketajaman jenana berupa pikiran atau idep, logika, dan ilmu pengetahuannya, sehingga berhasil mengolah logam-logam yang dipergunakan untuk melancarkan usahanya dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Pada upacara Tumpak Landep dikategorikan sebagai sarwa senjata-senjatanya yang berasal dari logam. Kalau kita berbicara tentang Tumpak Landep nika kan itu adalah kaitannya dengan rangkaian Saraswati. Saraswati nika itu turunnya ilmu pengetahuan. Habis Saraswati itu ada pagar besi, habis pagar besi itu ada Somoribak, habis Somoribak itu ada Sabuh Mas, habis Sabuh Mas itu ada pagar besi, habis pagar besi itu baru kita akan bertemu dengan Tumpak Landep. Jadi ketika kita berbicara tentang Tumpak Landep itu tidak bisa kita lepaskan dari rangkaian dari hari raya yang sudah saya sebutkan tadi itu. Turunnya ilmu pengetahuan, setelah itu disucikan, ilmu pengetahuan yang tersucikan itu nanti akan menghasilkan hulu yang penuh dengan beras. Kemudian berbagai macam perhiasan akan dihasilkan. Dan juga akan melindungi kehidupan kita. Barulah dari rangkaian itu akan ada yang kita sebut dengan Tumpak Landep. Jadi kita tidak bisa melepaskan rangkaian dari upacara yang tadi itu. Tumpak Landep itu jika kita cari kata tumpak itu dalam bahasa Jawa kuno itu harinya artinya adalah hari Sabtu. Setiap hari Sabtu dalam bahasa Jawa kuno disebut dengan tumpak. Tapi di Bali kemudian terjadi pergeseran makna. Hingga akhirnya kata tumpak itu berarti hari Sabtu yang kena dengan Kliwon. Sabtunya adalah Sabtu Wara, kemudian Kliwon itu adalah Pancawara. Nah, kata landep itu artinya tajam, runcing dalam bahasa Jawa kuno. Nah, kemudian inilah yang kita maknai sebagai hari untuk merayakan benda-benda yang tajam dan runcing. Tapi ketika kita berbicara tentang Tumpak Landep, kita harus membuka sebuah naskah yang bernama Sundari Gamo untuk bisa memahami Tumpak Landep itu dengan benar. Tentu kita harus melihat Sundari Gamo ini sebagai satu-satunya naskah yang menjelaskan tentang rangkaian hari raya dalam agama Hindu di Bali. Teks ini otoritatif, artinya teks yang berwibawa, yang menjadi rujukan dari masyarakat Hindu di Bali tentang bagaimana kita merayakan hari raya. Jadinya ketika kita mengacu kepada Sundari Gamo, di sana akan ada penjelasan bahwa Amres Cita Landep Cita Budining Manusia. Artinya mengupacarai ketajaman dari pikiran manusia. Pikiran manusia itu menghasilkan teknologi, dari teknologi ini kemudian akan adalah yang kita sebut
dengan benda-benda hasil teknologi. Jadi tumpak landep itu tidak hanya untuk benda-benda tajam saja, tapi mengarah kepada benda-benda hasil dari teknologi. Kenyataannya, perabot pandai yang tajam diupacarai pada saat itu. Perabot undagi yang dari besi diupacarai pada saat itu. Perabot tani yang berbahan dari kayu dan juga dari besi diupacarai juga pada hari itu. Jadi tumpak landep maknanya tidak selalu harus mengupacarai benda-benda tajam saja. Walaupun kenyataan kita melihat ada keris, ada tombak yang diupacarai. Tapi tumpak landep itu lebih mengupacarai hasil dari kecerdasan manusia berupa benda-benda hasil teknologi manusia. Lain-lain lah. Kan itu sastraan kita ini. Tumpak landep mereka adalah untuk koton keris. Itu sebenarnya. Tapi setelah berkembang dengan motor, dianggapnya motor itu sangat juga untuk mencari nafkah. Maka mobil-mobil itu ikut di otonya. Oke, itu pelanggan mempertanyakan kan. Jadi ngotonin mobil apaan kengkengan tak semuanya tahu di dalam mobil itu. Dan kalau tumpak landep kan juga bantu pati itu kan dan pelanggan. Nah, itu Wencan yang berpendapat kalau mobil itu bukan mobilnya, tetapi yang ada di mobil itu adalah api dan air yang aluminium. Nikel lah, setiap mobil itu di eskalo deh, kan. Tapi tidak juga kalau katakan benar atau salah ini sudah berjalan, kan deh. Tetapi memang kalau karena keususan itu mula tumpak landep itu beton ada juga benar gitu. Tapi dengan ada anggapan masyarakat setelah tahun 80-an, tidak dari lama, tahun 80-an itu, bahwa mobil itu dianggapnya juga senjata untuk mencari nafkah. Sehingga mobil-mobil itu motornya di tempat landap saja, kan? Tapi yang lainnya kan ikut di tempat landap, motor, mobil, motor, sepeda motor kan ada. Nah, dianggapnya untuk mencari nafkah, bukan untuk berperang, atau berperang untuk mencari nafkah, tapi kalau yang dulu kan keris, pelewang, tumbak, nikel lah yang sebenarnya yang punya oda lagi buat landap nikel. Disebutkan di sana bahwa ketika kita melakukan upacara itu ada bantan putih ini sodan putih, kemudian ada sayut jayang perang, kemudian ada sayut kusuma yuda. Semua bantan itu diaturkan di pemerajan. Setelah diaturkan di pemerajan kepada Betara Siwa, kepada Dewa Sang Hyang Pasupati, lalu dimohonkan Pasupati, air tirta Pasupati inilah yang kemudian dipercikkan kepada benda-benda teknologi yang kita miliki, yang kita rasa penting dalam kehidupan kita. Jadi artinya ketika sebuah benda dalam masa prosesnya akan mengalami penyusutan, cara handphone perlu dicas, kan begitu ya. Artinya setiap 6 bulan dalam kalender, kan gitu ya. Artinya dalam hitungan pawukon 210 hari, maka benda-benda itu diberikan kekuatan ulang Pasupati. Sama seperti aki, sama seperti handphone yang memerlukan pemberian daya ulang. Jadi sebelum diberikan daya ulang itu, benda-benda itu dibersihkan dengan banten-banten pasucian. Bisa prasita dijalankan. Untuk membersihkan itu, kemudian setelah dia bersih secara spiritual, barulah diberikan
kekuatan Pasupati, dimohonkan kekuatan Pasupati pada Tuhan.